وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian masalah berikutnya ikhwah terkait dengan masalah syubhat. Syubhat di sini ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, yaitu bagaimana kalau seandainya si ibu ini lupa apakah si anak sudah dia susui 5 kali atau belum. Dan dia juga lupa apakah si anak ini dulu itu dia susui di bawah usia 2 tahun ataukah di atas. Demikian. Ya namanya juga ketika suatu kejadian yang pernah yang sudah kita bahas, di mana seorang wanita melihat ada 2 orang suami istri dan si wanita ini menyatakan aku pernah menyusui kalian berdua. Ini kan artinya paling tidak ya sekian belas tahun yang lalu. Demikian ikhwah. Apalagi kalau seorang wanita itu menyusui dan dia tidak tahu hukum-hukum seperti ini. Dia tidak mengerti kalau menyusui seorang anak itu bisa merubah status si anak dari non mahram menjadi mahram. Demikian ikhwah. Ya kalau yang sudah mengetahui dia bisa tandain ya. Dia tahu ini sekali, 2 kali, 3 kali. Demikian ikhwah. Dia bisa faham, dia biasa memahami. Makanya ikhwah, apabila istri kita atau siapapun dari keluarga kita ataupun siapapun dari kalangan kaum muslimin ya, apabila dia menyusui seorang anak maka tandain itu ya. Tandain dan ingat-ingat tentang masalah ini. Jangan disusuin begitu saja. Jangan sampai kita menyusui si anak itu gara-gara dia nangis kejang-kejang lantas kasihan dedek susuin adik, kasihan dia kejang-kejang misalnya ya. Oke, disusuin karena kita kasihan, tapi ingat status akan berubah gara-gara menyusui itu. Yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Pengharaman seseorang dikarenakan menjadi mahramnya seseorang dikarenakan menyusui itu sama seperti mahramnya seseorang dikarenakan nasab atau keturunan. Demikian ikhwah. Sekarang permasalahannya gimana kalau seandainya dia lupa? Ya lupa. Berapa ya sudah saya susui? 5 kali atau 4 kali? Demikian ikhwah. Di sini ada pertanyaan seorang lelaki, seorang pria mengatakan taqaddamatil khutbah taqaddamtu li khutbatil fatat qabla 4 sanawatin.
4 tahun yang lalu aku maju untuk melamar seorang wanita. Wa tamma aqdu qarani 'alaiha, dan akadnya sudah sah. Walakin lam adkhul biha dukhul syar'i, tapi aku belum pernah bercampur dengan dia, belum pernah serumah dengan dia. Wa fi hadzal 'am afadat ihda akhwati bi annaha arda'at hadhil fatat. Dan di tahun ini ada salah seorang kakakku, ya, dia mengatakan bahwasanya dia pernah menyusui si perempuan ini, calon si laki-laki ini. Ya, berarti calon ipar, ya. Demikian. Jadi kata si laki-laki ini, si pria ini yang sudah melamar si wanita, ternyata salah seorang dari kakakku menyatakan dia pernah menyusui si calonku ini. Oh, berarti ini mungkin pernikahannya dari kerabat lah, ya. Kemudian walakinnaha la tatadzakkar 'adada tilka rada'at limadha muddatun tawilatun tuqaribu 20 sana. Dan tapi dia tak ingat berapa kali dia sudah menyusui, dikarenakan sudah berlalu sekian tahun, sudah berlalu sekitar 20 tahun. Jadi si kakak dia yakin dia pernah menyusui si calon adik iparnya ini, ya, calon si istri adiknya ini. Tapi hanya si kakak lupa berapa kali dia sudah menyusui si calon adik iparnya ini atau calon istri daripada adiknya tersebut. Nah, permasalahannya fahal yahillu li az-zawaju bihadzal fatat. Apakah boleh aku menikahi wanita ini di mana statusnya enggak jelas? Ya, kalau seandainya si kakak yakin dia sudah menyusui 5, sudah jelaslah enggak dibolehkan dia menikah. Karena apa? Karena wanita itu menjadi mahram si laki-laki, ya, karena menjadi saudari sesusuan dia, ya, menjadi saudari sesusuan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa wanita yang di antara wanita yang tidak boleh dinikahi adalah wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, dan wanita-wanita yang menyusui kamu dan saudari sesusuan kamu. Demikian ikhwah, ya, itu termasuk mahram yang haram untuk dinikahi. Ini bagaimana jadinya? Karena muncul syubhat jadinya antara boleh dan tidak boleh. Kalau sudah jelas 5 kali jelas tak boleh, tapi dia nggak jelas apakah sudah 5 kali ataukah tidak. Itulah permasalahan yang diajukan, pertanyaan yang diajukan laki-laki ini kepada para ulama. Fatwa Islami memberikan jawaban, ya. Ini tercantum dalam buku jilid 3 halaman 347. Apa jawabannya? Inna aqdan nikah alladhi tamma ala hadhil mar'ah aqdun sahihun. Kata fatwa Islami, dalam buku fatwa Islami ini menyatakan bahwasanya ini fatwa seputar ulama, ya, para ulama, jumlah para ulama memberikan fatwanya. Sesungguhnya akad pernikahan yang sudah berlangsung itu akad pernikahan yang sahih. Wala yurfa'u hadzal 'aqdu illa bi bayyinatin mutaqanna'atin mutqinatin. Jadi akad pernikahan sudah sah, ya, akad pernikahan sudah sah dan itu yakin. Saya ulangi, akad pernikahan sudah sah dan itu yakin keabsahannya secara syar'i. Dan keabsahan nikah ini itu tidak bisa dihapus kecuali dengan data yang jelas, yang yakin. Waradha'ul mashkuku fihi, adapun yang bisa membatalkan akad tersebut yaitu jika
ternyata si perempuan benar-benar saudari perempuannya sesusuan. Tapi permasalahannya penyusuan ini itu masih diragukan. Ingat ikhwah, 5 kali baru dia menjadi mahram. Ini tak jelas apakah sudah 5 ataukah belum sampai 5. Makanya status susuannya sampai 5 ini, sudah sampai 5 ini masih diragukan, disangsikan. Ingat, kalau seandainya sudah diyakinkan, kalau seandainya sudah diyakini kebenaran 5, maka batallah akad pernikahan tersebut. Masalahnya status susuan ini gak jelas, ya, gak jelas. Memang jelas disusukannya sudah jelas, tapi jumlahnya kan tak jelas. Ingat ikhwah, bahwasanya dia menjadi mahram, seorang wanita menjadi mahram. Ingat yang telah kita berikan muqaddimah tadi, seorang wanita menjadi mahram, haram bagi seorang laki-laki menikahi dia jika dia menyusu, ya. Jika dia saudari sesusuan, syaratnya 2 tahun, ya, maksimal 2 tahun. Yang kedua 5 kali nyusu, dan 1 kali nyusu yang dimaksud yaitu menyusu sampai kenyang. Ya, kalau dia hanya menyusu tidak sampai kenyang maka tidak terhitung, tidak dihitung 1 kali susuan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ingat itu. Nah, di sini tak jelas berapa kali sudah disusuin oleh si kakak. Au fi adadin la yu'athiru syai'an. Ya. Yaitu jumlahnya itu masih diragukan. Maka la yu'athiru syai'an, yang ini karena dia masih ragu, yang ragu itu tidak bisa menggoyangkan status akad yang sudah sahih, yang sudah yakin keabsahannya. Mungkin para pemirsa masih ingat sebuah kaidah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu. Demikian ikhwah. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu. Kalau di kajian yang sudah beberapa bulan yang lalu pernah kita membahas terkait dengan suatu masalah yang masih diragukan seperti sholat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wajada fi batini syai'an fala yansarifanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Barang siapa yang merasakan di perutnya sesuatu, maka janganlah dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara buang angin, maksudnya aw yajida rihan, atau dia cium baunya. Demikian. Sebab kalau seorang itu buang angin, maka sholatnya batal dikarenakan batalnya wudu. Ya, dikarenakan batalnya wudu. Di antara yang pembatal wudu itu yaitu buang angin. Terkadang buang angin ini ikhwah bisa meragukan. Kalau orang buang air, okelah itu jelas. Orang buang kotoran, pup misalnya, BAB, itu jelas lah. Ini angin ini kadang-kadang membuat orang ragu. Ya, angin ini kadang-kadang membuat orang ragu. Kata Rasulullah, kalau seandainya kamu merasakan sesuatu kemudian muncul keraguan, tadi sudah keluar nggak ya angin tadi itu? Maka kata Rasulullah, jangan kamu batalkan sholatmu. Jangan kamu berpikir bahwasanya wudukmu itu sudah batal. Jangan. Sampai kapan? Sampai kamu mendengar baunya, mendengar suaranya. Kalau sudah mendengar suaranya berarti sudah yakin, ya. Atau kamu cium baunya, tercium, memang bau kentut, ya, bau angin. Jadi berarti sudah jelas. Nah, kalau dia sudah jelas, barulah dia bisa menggugurkan sesuatu yang sudah jelas. Wudhu dari awal sudah yakin dia berwudhu. Wudhu ini dianggap sah jika tidak ada pembatal-pembatal yang yakin. Tapi kalau pembatalnya masih diragukan, maka wudhu ini dia masih dianggap sah. Sama dengan ini ikhwah. Ya, akad nikah sudah sah. Tetapi masih diragukan dikarenakan
Pembatalnya yaitu apakah calon tersebut adalah si istri tersebut pernah disusui apa tidak dengan si kakaknya si suami. Masalahnya adalah keraguan tersebut jumlahnya tak jelas. Berarti masih ragu. Sesuatu yang ragu tidak bisa membatalkan sesuatu yang sudah yakin. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihapus dengan sesuatu yang masih diragukan. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila minal Qur'an asyara dhaat ma'lumat, bahwasanya turunnya Al-Qur'an yaitu dengan apa yang masalah susuan yang turun dalam Al-Qur'an awalnya yaitu 10 kali susuan ma'lumat. Maklumat itu artinya yang diketahui. Ada ilmu di situ. Ilmu di ini maksudnya yakin. Di sini Aisyah radhiyallahu anha tidak hanya mengatakan asyara dhaat 10 kali menyusui, bukan hanya 10 kali, tapi dipakai dengan maklumat. Asyara dhaatin maklumatin, yaitu 10 kali penyusuan maklumat yang jelas. Nah, demikian. Yuhrimna, itulah baru bisa merubah status seseorang menjadi mahram. Fanusikhna bi khamsi radaatin ma'lumatin, dan hukum 10 kali susuan yang sudah jelas dihapus hukumnya, berubah menjadi 5 kali susuan yang jelas, yang yakin. Demikian. Dengan demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau ada 5 kali tapi tak yakin, berarti dia tidak memenuhi syarat hadis ini, tidak memenuhi syarat pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, karena persyaratannya itu khamsi radaatin ma'lumatin, 5 kali susuan yang jelas. Kalau tak jelas berarti hanya khamsu radaat tanpa maklumat. Sementara di sini harus ada kalimat maklumat, yakin. Berarti ikhwah, kalau dia 5 kali tapi tak yakin, tidak memenuhi syarat untuk menjadikan si wanita menjadi mahram. Paham ya? Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wala budda minal ilmi bi adin radha, harus benar-benar diketahui jumlahnya, benar-benar yakin jumlahnya. Wa idza syakkatil murdi'atu hal arda'at hadhil tiflata am lam turdi'ha, apabila seorang wanita ragu apakah dia dulu pernah menyusui si anak ini, bayi perempuan ini ataukah tidak, ya. Au syakkat hal tammat khamsa amla, atau dia ragu sudah dia susui tapi dia ragu apakah sudah sampai 5 kali atau belum, fa innahu la athara hadhi radha, maka susuan seperti ini tidak berpengaruh terhadap hukum. Karena apa? Karena dia masih diragukan. Demikian. Ya, jadi kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, kata si wanita ini, sepertinya kamu dulu pernahlah saya susuin. Sepertinya kalian berdua ini pernah saya susuin. Sepertinya. Kalimat sepertinya ini nggak bisa menjadikan 2 orang ini menjadi mahram. Tapi kalau dia katakan kamu dulu waktu kecil pernah saya susuin sampai 5 kali. Kamu juga, yang perempuan, kamu juga pernah saya susuin 5 kali. Maka otomatis menjadi mahram, nggak dibolehkan. Karena yakin. Tapi kalau tidak, sepertinya kalian dulu pernah lah saya susuin, tapi iya apa enggak, ya enggak bisa. Yang seperti ini tidak bisa merubah status mereka menjadi mahram. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Wa ala hadza fan nikahu alladhi jara minka, atas dasar ini maka akad pernikahan yang sudah berlangsung darimu, ala hadhil mar'ah, terhadap wanita ini, la yadurruhu ma hasala min qawli ukhtik, itu tidak berpengaruh terhadap apa yang telah diucapkan oleh kakakmu yang mengatakan pernah menyusui tapi tak tahu berapa kali dia sudah menyusuin. Jadi gimana?
Jawaban dari laki-laki untuk laki-laki ini yaitu sah pernikahanmu dan dia sah menjadi istrimu. Sampai benar-benar jelas bahwasanya kakaknya benar-benar telah menyusuinya 5 kali. Itu ikhwah. Jadi sesuatu yang syubhat itu tidak bisa merubah. Sesuatu yang meragukan dalam penyusuan itu tidak bisa merubah status seorang wanita menjadi mahram dikarenakan sesusuan. Ya, demikianlah para pemirsa, jelas ya, insyaallah jelas ya, mudah kok. Demikian.